adik-adik, sekarang kita akan membahas soal asesmen 2 perubahan iklim dan solusinya. Jadi disclaimer dulu, kakak jawabnya nggak pakai kunci, kita sama-sama diskusi ya. Kalau misalnya ada nanti yang diragukan, boleh komen di kolom komentar, oke? Nah ini jadi hasil nyari jawaban sendiri aja dari Google atau apa namanya itu dengan pemahaman sendiri ya. Tapi insya Allah pasti yang benar ya, yang maksudnya itu dicari isinya ya, bukan yang salah gitu, oke? Tapi nanti kalau, ya balik lagi, kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar. Tindakan yang dapat kamu lakukan, nomor 1 ya. Tindakan yang dapat kamu lakukan untuk mengurangi laju perubahan iklim terdapat pada angka. Nah, ini yang paling tepat itu nomor 1 dan nomor 2. Jadi jawabannya yang A. Nomor 2, penggunaan bahan bakar fosil terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang digunakan sebagai alat transportasi. Akibatnya terjadi peningkatan emisi gas rumah kaca yang memicu perubahan iklim. Upaya yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah, jawaban yang tepatnya adalah B ya, mengganti bahan bakar fosil dengan sumber energi alternatif. Nomor 3, Indonesia kini menerapkan peraturan pada supermarket dan minimarket untuk tidak memberikan plastik belanja secara cuma-cuma, tetapi dikenakan biaya per kantong plastik. Program ini menerapkan prinsip. Berarti ini pengurangan berarti ya. Jadi jawabannya C. Nomor 4. Tindakan untuk mengurangi tingkat kerusakan hutan, baik secara langsung dan tidak langsung, terdapat pada dia tindakan untuk mengurangi kerusakan hutan ya. Pokoknya tindakan untuk mengurangi kerusakan hutan. Berarti nomor 4 itu menghemat penggunaan kertas karena kertas dari pohon kan. Kemudian menetapkan hutan-hutan konservasi di beberapa wilayah. Ya, jadi jawabannya D, 2 dan 4. Nomor 5, upaya untuk menanggulangi perubahan iklim dalam sektor transportasi ditunjukkan oleh angka, yaitu mengembangkan transportasi menggunakan bahan bakar biodiesel, iya, mengganti kendaraan setiap 5 tahun sekali, karena hemat kan. Jadi pemanfaatan menghemat energi gitu. Jadi jawabannya nomor 5 itu 3 dan 4, E. Nomor 6, penggunaan lampu LED dapat membantu mengurangi perubahan iklim, karena lampu LED, jadi LED ini hemat ya, hemat energi. Nah, berarti nomor 6 ini jawabannya adalah E. Dapat digunakan dalam jangka waktu dan lebih lama tanpa diganti gitu, karena dia lebih efisien gitu ya. Nomor 7, penumpukan sampah organik di TPA berkontribusi pada perubahan iklim karena itu adalah B. Sampah organik itu menghasilkan gas metana saat dibiarkan membusuk. Nomor 8, di Yogyakarta, sebuah komunitas berhasil mengurangi sampah rumah tangga dengan mendaur ulang sampah organik menjadi kompos dan mengolah sampah plastik menjadi barang kerajinan tangan. Tindakan ini dapat menekan laju perubahan iklim karena itu jawabannya C ya. Karena dia menghasilkan lebih sedikit gas rumah kaca daripada dibakar. Jadi dibakar tuh nggak bagus ya. Nomor 9, sebuah keluarga di Jakarta memutuskan menanam tanaman di kebun rumah mereka dan mengurangi pembelian makanan kemasan yang biasanya diangkut jarak jauh menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil. Mengapa langkah tersebut dapat mengurangi dampak perubahan iklim? Nah, nomor 9 itu jawabannya yang tepat E. Karena mengurangi pembelian makanan kemasan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pengurangan transportasi. Nomor 10, penghematan energi melalui sistem pencahayaan otomatis dapat membantu mengurangi perubahan iklim. Pernyataan yang tepat berdasarkan tindakan tersebut adalah nomor 10 itu jawabannya A ya. Karena sistem pencahayaan otomatis mengurangi pemakaian listrik dengan mematikan lampu saat tidak diperlukan, sehingga mengurangi penggunaan energi gitu. Ya, jadi nomor 10 itu jawabannya A ya. Jadi kan kalau menggunakan sistem otomatis itu kan bagus ya. Jadi kan mengurangi pemakaian listrik. Kalau mengurangi pemakaian listrik kan kita jadi menghemat gitu kan, menghemat penggunaan energi. Jadi kita bisa berkontribusi dalam apa namanya tuh, untuk mencegah perubahan iklim yang ekstrim gitu. Jadi sedikit-sedikit kan lama-lama jadi bukit. Oke? Sekarang kita lanjut esai. Nah, untuk bagian esai mungkin adik-adik bisa baca sendiri soalnya. Nah, dan berikut jawabannya. Kalau misalnya terlalu cepat bisa di pause aja setiap nomor ya. Nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, dan ini nomor 5. Oke?
Nah, begitulah apa namanya tuh jawabannya ya. Nah, ya, jadi kalau kita lihat nomor 5 nih, penumpukan sampah plastik dapat mempercepat proses perubahan iklim. Apa keterkaitan? Ya, ada kaitannya ya, keterkaitan gitu. Karena kan sampah plastik bisa menyebabkan pemanasan global kan, Nah, pemanasan global ini efeknya ke perubahan iklim. Nah, jadi itu ada kaitannya ya, karena di senyawa sampah plastik itu bisa menyebabkan ya, dari sampah plastik ini bisa menghasilkan gas rumah kaca. Oke? Nah, sekian dulu. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan atau mungkin adik-adik ragu, bisa komen di kolom komentar.